Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat tahun baru. Sehat semua? Kita harus bersyukur karena kita boleh melewati tahun 2020 bersama Tuhan tentunya. Dalam suka dan duka kita percaya bahwa itu semua berkat anugerah Tuhan dan kita patut bersyukur atas itu semua. Dan kita memasuki tahun 2021 tentu juga bersama Tuhan. Kita angkat pujian, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian itu bersyukur.
Segala puji, hormat, dan juga syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah yang layak dimuliakan, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang ajaib, Allah penolong kami, Allah penyelamat kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur Tuhan kalau kami boleh memasuki 2021, itu semua berkat kasih anugerah yang daripada Engkau saja. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar kami akan masuk ke ibadah-Mu yang kudus Tuhan, Engkau layakkan kami, Engkau ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, agar kami boleh layak untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Pakai kami Tuhan setiap pelayan-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani pada hari ini Tuhan. Pakai kami dengan segala keterbatasan kami untuk hormat dan kemuliaan Engkau saja Tuhan. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih tetap mau memuji Tuhan? Ya, kita angkat pujian. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
Tuhan yang setia.
khususnya kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, penyelamat kami, Allah yang sangat baik, teramat baik buat kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat yang boleh kami rasakan Tuhan di tahun 2020, baik itu berkat jasmani, tapi juga buat berkat rohani, baik suka maupun duka Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan kalau kami boleh memasuki 2021 ini dengan penyertaan daripada Engkau juga Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau urapi Tuhan, Ibu Pendeta Lina yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah setiap apa yang disampaikannya boleh berasal daripada Engkau saja. Tuhan Yesus, layakkan anak-anak-Mu untuk menerima firman-Mu dan ajarkan kami juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan salah kami. Doa yang jauh pada sempurna ini Tuhan hanya kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita bersyukur melewati hari-hari di tahun 2020 yang penuh dengan segala macam masalah, persoalan dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang kena PHK, usahanya macet, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, dan berbagai macam hal yang dialami. Dan kalau kita bisa ada di dalam tahun 2021, memang semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan kita ingin menyerahkan tahun ini juga di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, perlindungan yang teguh, dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur pasal 27 ayat pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saya akan melanjutkan dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, ini adalah pujian dari Bani Korah yang menyatakan bahwa tempat perlindungan itu adalah Allah yang memberikan kekuatan, yang memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, perlindungan itu adalah satu penjagaan, satu naungan. Kalau kita berlindung artinya kita bersembunyi atau bersembunyi di tempat yang aman, ya. Misalnya kalau kita kehujanan, maka kita akan berteduh berlindung, gitu ya, saudara, di tempat di mana kita tidak kena hujan. Nah, kita akan melihat di dalam Mazmur 27 ini adalah pernyataan Daud. Dari ayat yang pertama sampai yang ketiga, Daud ini dengan penuh keberanian menyatakan bahwa dia tidak takut. Tidak takut terhadap apa? Terhadap musuhnya, ya, dikatakan.
ketika penjahat menyerang aku, katanya, untuk melawan dagingku. Artinya itu adalah satu keadaan yang begitu mencekam, ya, bagaimana para penjahat, yaitu musuh-musuhnya itu ingin membinasakan Daud. Dan dikatakan meskipun ada banyak yang mengepung, berkemah mengepung aku, katanya, tidak takut hatiku. Wah, satu pernyataan yang berani sekali dari Daud ketika mengatakan dia tidak takut. Bukan karena Daud sombong, bukan karena Daud merasa dia punya tentara yang lebih hebat daripada para musuhnya. Tidak demikian. Bahkan seringkali di dalam seruannya Daud mengatakan, aku tidak berdaya Tuhan. Dan dia berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan. Daud bukan sombong ketika mengatakan dia tidak takut di dalam segala mara bahaya yang dihadapinya. Kenapa Daud tidak takut? Yang pertama adalah karena Daud percaya kepada Tuhan. Jadi bukan karena dia merasa dia hebat, dia luar biasa, tetapi karena Daud percaya kepada Tuhan. Karena Daud beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah tempat yang bisa dipercayai, suatu tempat perlindungan yang teguh, bukan sekedar tempat perlindungan yang bisa roboh, tetapi satu tempat perlindungan yang teguh. Itulah yang dinyatakan oleh Daud, kenapa dia tidak takut menghadapi mara bahaya, menghadapi para lawannya, karena dia sungguh beriman, dia sungguh percaya kepada Tuhan yang melindungi di dalam kehidupannya. Daud adalah raja yang berperang, sehingga ketika dia ingin mendirikan tempat untuk ibadah, Tuhan mengatakan nanti keturunannya, dan akhirnya Salomo yang mendirikan tempat ibadah, ya, karena Daud adalah raja yang berperang, banyak menumpahkan darah. Tentu dia menghadapi peperangan itu resikonya adalah nyawanya. Tetapi di sini sekali lagi dikatakan dia tidak takut karena ada Allah yang beserta di dalam kehidupannya. Dan kemudian Daud juga menyatakan, ya, bahwa Tuhan itu bukan saja Tuhan yang dipercaya. Tuhan yang dipercaya itu adalah Tuhan sebagai terang dan keselamatan. Ayat pertama mengatakan demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Artinya kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Daud, di dalam peperangannya, di dalam perjalanan kehidupannya itu menghapuskan kegelapan. Ketika terang itu ada di dalam kehidupan dan dia menyatakan bahwa Tuhan itu adalah terang, sumber terang itu yang menerangi kegelapan di dalam kehidupannya, maka Daud merasakan ada satu kekuatan di dalam kehidupannya, karena dia akan bisa melihat musuh, karena dia akan tahu dari mana dia harus memerangi musuh itu, karena ada Tuhan sebagai terangnya. Bukan saja sebagai terang, tetapi Tuhan juga adalah keselamatannya, dikatakan seperti itu. Artinya Tuhan menerangi jalan kehidupan Daud, menyertainya, tetapi juga memberikan keselamatan supaya Daud terhindar dari bahaya, supaya Daud terhindar daripada musuh-musuhnya, bahkan musuhnya yang mengepung dia sekalipun. Tuhan menghindari dari bahaya dan memberikan keselamatan. Sehingga itulah yang dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Bukan itu saja yang dikatakan oleh Daud, tetapi Daud juga mengatakan bahwa ketika lawan, ya, ketika dia terkepung dan lawan berkemah mengepung dia, ya, menghadapi musuh, Daud tidak takut, ya, karena Tuhan itu adalah perlindungan, tempat dia bisa bersembunyi. Dan dikatakan Tuhan menyembunyikan aku di dalam kemahnya. Kalau saudara membaca dalam ayat yang kelima dikatakan, ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku di dalam kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang demikian luar biasa, sehingga Daud menggambarkannya sebagai terang dan keselamatan, sebagai tempat di mana dia bisa disembunyikan di dalam pondoknya, ya, di dalam kemahnya Tuhan, bahkan mengangkatnya ke atas gunung batu. Saya membayangkan gunung saja yang seperti kita lihat adalah
yang bisa kita lihatlah kalau kita misalnya lewat di jalan perjalanan keluar kota begitu ya saudara-saudara, gunung itu begitu tinggi, tetapi bukan saja tinggi, tetapi gunung ini dikatakan adalah gunung yang kuat karena dari gunung batu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini luar biasa. Daud mengalami sendiri bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan yang teguh itu, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan di dalam kehidupannya. Karena pada waktu dia dalam bahaya, dikatakan Tuhan itu mengangkat Daud ke atas gunung batu, satu tempat perlindungan yang teguh, yang luar biasa. Sehingga ketika meskipun orang-orang berkemah mengepung dia tidak takut karena dia sudah disembunyikan. Karena dia sudah diangkat oleh Tuhan ke atas gunung batu, kepada satu tempat yang aman. Itulah yang Daud rasakan, bahwa Tuhan itu berkuasa melindungi Daud, menyertainya, menyembunyikan dia dari musuhnya, sehingga dia tidak dapat terjangkau oleh musuhnya, dan diangkatnya sekali lagi ke atas gunung batu yang tinggi dan kuat. Dan akibatnya apa? Akibatnya dikatakan ketika para lawannya itu, katanya musuhnya itu akan memakan dagingku, artinya membinasakan, maka mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Artinya akibat daripada Tuhan menyertai dia, maka segala lawannya yang ingin membinasakan Daud, mereka sendirilah yang jatuh, mereka sendirilah yang binasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang luar biasa adalah ketika Tuhan menyertai Daud, ketika Tuhan mengangkat dia ke gunung batu, ketika Tuhan melindungi Daud, dan Daud memenangkan pertempuran demi pertempuran, memenangkan peperangan demi peperangan. Ada satu kerinduan daripada Daud. Setelah dia mengalami kemenangan, apa yang ingin dilakukan? Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita pergi misalnya dari luar kota bekerja, kita ingin pulang ke rumah dan beristirahat. Tapi satu hal yang Daud lakukan, satu kerinduannya adalah dia ingin bersekutu dengan Tuhan. Jadi ketika semua mara bahaya itu bisa dilalui oleh Daud, karena perlindungan dan penyertaan Tuhan yang teguh, maka Daud ingin segera pulang untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk diam di rumahnya Tuhan. Dikatakan ayat yang keempat, satu hal telah meminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ada satu hal yang luar biasa dari kerinduan Daud. Ketika Tuhan sudah menyertainya, memberikan kemenangan, bukan dia ingin pulang leha-leha atau ya santailah gitu ya sejenak dari peperangan karena sudah capai. Tapi ada satu kerinduan, dia ingin segera bersekutu dengan Tuhan, ingin datang ke rumahnya Tuhan untuk memuji, mengagungkan Tuhan, untuk menyanyi, untuk bermazmur. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, dan mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Itulah kerinduan Daud. Saudara, saya membayangkan luar biasa Daud, seorang raja, punya istana yang megah. Pada waktu Daud dan Saul, pada waktu itu awal-awal kerajaan Israel, memang bait suci belum ada. Ya, jadi mereka masih di kemah begitu, dan waktu itu ada di daerah Nob gitu ya, saudara. Dan Daud punya satu kerinduan, dia ingin ada di kemahnya Tuhan, ada di baitnya Tuhan, seperti saudara dan saya hari ini, ada di baitnya Tuhan. Dan mereka yang tidak bisa karena keterbatasan untuk datang beribadah hari ini, mereka juga bisa bersekutu dengan Tuhan di rumah melalui ibadah online. Tapi biarlah itu menjadi satu kerinduan kita juga. Ada satu kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini adalah satu sikap yang hebat dari Daud ketika Tuhan memberikan kerinduannya, ketika Tuhan memberikan kemenangan, dia mempunyai kerinduan
untuk rindu ada di dalam hadiratnya Tuhan. Saudara, sekarang bagaimana dengan sikap kita, ya, orang-orang yang percaya yang hidup di dalam masa perjanjian baru? Ini adalah di dalam masa perjanjian lama ketika Daud ada pada waktu itu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ya, saudara, mari kita akan melihat bagi kita orang-orang perjanjian baru, Kristuslah terang di dalam kehidupan kita, dan Kristuslah yang memberikan keselamatan. Kita akan membaca dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, demikian, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Yesuslah terang dunia itu. Yesuslah terang di dalam kehidupan kita, sehingga kita percaya kepada Dia dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat hidup kita pribadi. Maka janji Tuhan, terangnya itu, karena Dia adalah sumber terang itu, Dia akan menerangi hidup saudara dan saya. Di tengah-tengah masa yang gelap, di tengah situasi dan kondisi pada saat ini di seluruh dunia yang tidak menentu pada saat ini. Dan seringkali orang mengatakan ini adalah masa-masa yang gelap di dalam tahun 2020. Tahun 2021 juga tidak menentu masa yang akan datang. Kita memang tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Hari ke depan kita bagaimana tidak tahu. Tetapi ada satu janji firman Tuhan yang teguh, bahwa Yesus sebagai terang dunia akan menerangi jalan hidup saudara dan saya. Seperti juga Daud diterangi oleh Tuhan pada waktu dia hidup, pada waktu dia berperang, pada waktu dia melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang raja. Bagaimana Tuhan menerangi dan memberikan keselamatan, begitu juga dengan Kristus. Ketika kita percaya kepada Dia, maka hidup kita yang lama, yang gelap, diterangi oleh terangnya yang ajaib itu, dan kita memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Itu adalah janji daripada firman Tuhan. Dan Yesus juga berjanji akan memelihara kita, akan melindungi kita daripada yang jahat. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga mengatakan demikian. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ini adalah janji firman Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia, yang selalu menggenapi janjinya, seperti tema kita. Ya, janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan yang setia itu akan menggenapi janjinya, bahwa Dia akan memelihara saudara dan saya, bahwa Dia akan melindungi kita dengan satu perlindungan yang kokoh, satu perlindungan yang teguh, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Dan perlindungan yang teguh itu yang akan memimpin kehidupan kita daripada situasi dan kondisi yang jahat sekalipun. Saudara, kalau kita mendengar berita-berita, sejujurnya itu seringkali membuat kita takut, membuat kita berpikir, aduh bagaimana ini, aduh bagaimana itu, dan pasti itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi ketika kita kembali merenungkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan, supaya kita juga bukan karena sombong bisa berkata, aku tidak takut, karena aku tahu ada Tuhan yang menyertaiku, yang memberikan perlindungan di dalam kehidupanku, yang akan memelihara dan menjagaku, menaungiku daripada segala kejahatan, daripada segala ancaman mara bahaya apapun juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita merasakan janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, dan kita merasakan kemenangan demi kemenangan mengatasi setiap masalah di dalam kehidupan ini, apapun itu juga, pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, dan hal-hal yang lain yang kita hadapi saat-saat ini, suka duka silih berganti di dalam kehidupan kita.
Tetapi kita melihat kalau kita bisa kuat sampai hari ini, kita bisa sehat, kita bisa ada bersama-sama saat ini, itulah kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saudara, apakah kita seperti Daud memiliki satu kerinduan di dalam kehidupan kita, bahwa kita ingin selalu beribadah kepada Tuhan. Seperti hari ini kita beribadah, juga mereka yang di rumah, mereka juga beribadah secara online. Apakah kita juga punya kerinduan seperti Daud, ingin selalu bersekutu dengan Tuhan? Di rumah kita bisa bersekutu dengan Tuhan, di dalam doa-doa kita, di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, di dalam saat teduh kita masing-masing pribadi kepada Tuhan. Kita merindukan hadiratnya Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang akan memberikan kita kekuatan, kemampuan di dalam kehidupan ini. Dan saudara, punyakah kita kerinduan juga untuk mengagungkan Tuhan, untuk bersorak-sorai seperti tadi kita memuji, mengagungkan Tuhan. Dan saudara dan saya ketika sudah diberkati dengan kekuatan, kemenangan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya harus menjadi berkat di tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Biarlah kita bersaksi tentang Kristus yang luar biasa di dalam hidup kita, yang memberikan kita kekuatan sampai saat ini. Terus saudara, jujur pasti kita sering kali merasakan khawatir dan takut akan hari esok kita. Tapi hari ini Tuhan bilang kepada kita semua, menghadapi tahun 2021, menghadapi hari-hari ke depan kita, yang kita tidak tahu harus bagaimana, tetapi yang pasti Dia ada bersama dengan kita. Terangnya yang ajaib itu akan menerangi perjalanan kehidupan kita. Keselamatannya akan diberikan di dalam kehidupan kita. Bukan saja keselamatan pada waktu kita bertobat, tetapi penyertaannya memberikan keselamatan dan keamanan di dalam kehidupan kita semuanya. Dan Dia juga akan selalu melindungi kita. Bukan dengan satu perlindungan yang bisa goyah, tapi satu perlindungan yang teguh. Dan ketika saya merenungkan, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sungguh percaya seperti Daud. Ketika ada mara bahaya mengancam sekeliling kita, Dia akan mengangkat kita ke gunung batu yang teguh, yang menguatkan saudara dan saya, sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir lagi. Ketika ketakutan karena berita-berita sekitar kita yang mau tidak mau kita dengar, biarlah kita datang bersekutu di hadirat Dia. Kita datang di dalam doa, di dalam saat teduh kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih bisa bersekutu meskipun kita cuma seminggu sekali ada di tempat ini, yang lain tidak bisa, tetapi setiap kali di rumah tangga kita bisa bersekutu, ada di dalam hadiratnya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pada bagian akhir dari firman Tuhan, kesimpulan kita adalah yang pertama, hadapilah tahun ini dengan iman, dengan percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sungguh adalah perlindungan yang teguh. Imani hal itu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita meragukan Tuhan, tapi imani Dialah perlindungan yang teguh. Yang kedua, kalau Tuhan yang punya kuasa, pencipta langit dan bumi ini melindungi kita, maka kita tidak perlu takut. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita orang yang berkuasa, tetapi Dia, Sang Pencipta langit dan bumi ini, yang memanggil saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Dia ada bersama dan melindungi. Itulah yang membuat kita tidak takut, karena Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita semuanya. Bagian yang akhir, mari kita memiliki satu kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, ada di dalam hadiratnya Tuhan, baik seperti hari ini, hari Minggu, maupun di rumah tangga kita masing-masing. Kita punya kerinduan untuk selalu ada bersama dengan Dia, bersekutu, mempunyai hubungan yang intim dan akrab dengan Tuhan. Dan kalau Dia
adalah sahabat yang selalu melindungi kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak perlu gentar menghadapi situasi dan kondisi di tahun 2021 yang kita tidak tahu dan masih belum menentu, karena ada Dia, Sang Penolong kita, melindungi kita dengan perlindungan yang teguh. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, dan setelah itu saya serahkan pada Bapak Gembala. Bapa di dalam surga, terima kasih di awal tahun yang baru ini, di minggu pertama kami bisa beribadah. Tuhan memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu, supaya kami tidak takut dan tidak gentar di dalam hidup ini, karena kami memiliki perlindungan yang teguh. Engkau Allah yang luar biasa yang ada bersama dengan kami. Kalau Engkau Allah yang penuh kuasa, dan kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, menyertai, melindungi kami, menaungi kami sungguh-sungguh tidak perlu khawatir akan hidup ini, karena kami tahu Tuhan yang akan memimpin, menyertai, membawa kami dari kemenangan kepada satu kemenangan yang lain. Dan biarlah hidup kami juga boleh selalu memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami, bahwa kami bisa bersuka cita bukan karena kami hebat, karena Tuhan yang hebat ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati sidang jemaat-Mu. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau ada di antara kami yang dalam masalah pergumulan, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan juga akan membukakan jalan. Kalau di antara kami ada yang sedang berduka cita, Tuhan juga memberikan penghiburan. Kalau ada di antara kami yang lemah, kuatkan kami semua Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kami tahu kami tidak sendiri dan akan membawa kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau ada yang berkekurangan, Tuhan juga memberkati dengan berkat yang berlimpah. Anak cucu kami juga kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus. Engkau yang memperlayakan kami, supaya kami manunggal di dalam Tuhan, dan perjamuan kudus menjadi kekuatan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan memimpin di dalam perjamuan kudus. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya saya akan bacakan berkenaan dengan perjamuan kudus. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Mari kita nyanyikan pujian Ingat Kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku,
Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan yang baik ini ya Tuhan. Pada minggu yang pertama di bulan yang baru dan tahun yang baru, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali akan korban kematian Kristus di Golgota. Dan sekarang kami mau bersekutu dengan makan dan minum tubuh dan darahnya Kristus, sehingga Kristus Yesus manunggal menyatu dalam hidup kami. Terpuji namamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Angkatlah tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita. Kita nyanyikan Tuhanku roti kehidupan. Tuhanku roti kehidupan, Tuhanku air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa sambil kita mengangkat tubuh Kristus, darah Kristus. Cawan anggur inilah melambangkan darah Kristus yang telah tumpahkan di atas kayu salib. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu menjadi bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat tangan
Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu. Sampai pada siang hari ini Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan sudah memakai para pelayan-Mu ya Tuhan satu persatu. Mereka dapat melayani Tuhan lebih indah lagi bersama dengan Kristus Yesus melayani-Mu dan memuliakan nama Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan saudara kami yang lainnya yang tidak bisa ikut ibadah tahun baru pada saat siang hari ini di rumah Tuhan, dan mungkin mereka juga dapat menyaksikan lewat tayangan online. Kau juga memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian rumah tangga demi rumah tangga yang terganggu kesehatannya. Tuhan jamah pada pagi hari ini memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi saudara kami yang ada di rumah. Tuhan juga menyertai, memberkati dalam usaha, dalam pekerjaan, kehidupan kami satu persatu, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, anak cucu mantu kami ya Tuhan, yang bekerja juga Tuhan memberkati, cucu-cucu kami yang sekolah, yang masih dalam pendidikan online, Tuhan memberkati, sehingga mereka semua dapat mengikuti dengan baik. Dan di tahun pengajaran yang baru mereka dapat meningkat kembali di dalam tingkat selanjutnya ya Bapa, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal, terlebih lagi saat-saat pandemi ini. Bapa, kiranya Kau menolong semua jajaran pemerintahan, baik dari tingkat yang teratas Bapak Presiden Jokowi dan juga staf kementeriannya Bapak. Mereka dapat mengatasi segala tugas-tugas kenegaraan, menjalankan dengan baik ya Tuhan, dan juga untuk menyelesaikan ya Tuhan situasi kondisi saat ini negara kami Bapak, supaya semuanya dapat terselesaikan dalam pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, boleh ya Tuhan terselesaikan dengan baik pada tahun-tahun mendatang, di mana vaksinasi ya Tuhan sudah dapat dibeli dan juga disediakan oleh negara bagi semua ya Tuhan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mereka semua dapat terlayani dengan baik, sehingga ya Tuhan pandemi ini boleh diselesaikan. Terpuji nama-Mu ya Bapa atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami juga ya Tuhan menyerahkan segenap kehidupan kami satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau akan menyertai bila mana sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Kau tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apa. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dengan pengharapan. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan Allah itu bagi kita.